Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan soleh dan soleha yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada hari Kamis minggu ini kita akan mempelajari pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, mari kita simak pembelajaran kita pada minggu ini. Harap ditonton ya video ini, dilihat dan diperhatikan bukunya masing-masing. Pembelajaran bab 5 yaitu tentang Nabi dan Rasul Allah. Sebelum masuk pada materi, kita mempelajari dulu ya, kita ulas dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada bab 5 ini ya. Yang pertama adalah setelah kita membaca kisah Nabi dan Rasul Allah, peserta didik mampu memahami kisah Nabi Adam dan Nabi Hud dengan tepat. Setelah membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan perilaku terpuji yang dimiliki Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud dan dengan tepat ya. Jadi pada pembelajaran ini kita baru mempelajari 2 nabi, yaitu Nabi Adam dan Nabi Nuh ya. Yang ketiga itu peserta didik mampu meneladani perilaku terpuji Nabi Adam dan Nabi Nuh dan Nabi Hud. Nabi Hud nanti pada pertemuan minggu yang akan datang. Kisah Nabi Adam alaihi salam diceritakan ya. Nabi Adam dimulai dari sejarah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah terlebih dahulu menciptakan malaikat dan iblis. Dari mana malaikat diciptakan? Nah, di sini dijelaskan ya. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan iblis diciptakan dari api. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pengetahuan tentang alam semesta yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Oleh karena itu, ia diciptakan untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi. Karena keistimewaan yang dimiliki Nabi Adam, Allah lalu memerintahkan para malaikat, iblis dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Akan tetapi, perintah Allah itu ditolak oleh iblis karena iblis merasa lebih mempunyai kedudukan yang tinggi daripada Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan iblis itu diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Maka dari itu iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, iblis ini membangkang ya, tidak mau bersujud. Lalu dikutuklah iblis itu oleh Allah dan mengusirnya dari surga. Ketika iblis itu diusir dari surga, ya, tinggallah Nabi Adam sendirian bersama para malaikat-malaikat di surga. Suatu ketika Adam ini merasa kesepian, maka Allah itu menciptakan Hawa untuk menemani Adam hidup di surga. Ya, Hawa ini diciptakan Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam, yang dijadikan istrinya Nabi Adam alaihi salam ya. Makanya ada cerita Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Lanjut. Adam dan Hawa pun menikah
mereka hidup bahagia di surga beserta seluruh kemewahannya. Allah memperbolehkan mereka berdua menikmati apapun yang ada di surga. Akan tetapi Allah melarang Adam dan Hawa satu, yaitu memakan buah khuldi. Hanya satu ya larangannya, yaitu memakan buah khuldi. Bertahun-tahun lamanya Adam dan Hawa hidup dengan patuh, tapi tipu daya setan tak pernah berhenti menggoda mereka agar mau mencicipi buah khuldi. Akhirnya digodalah Adam dan Hawa, berhasil ya. Akhirnya setan itu pun berhasil. Akhirnya Nabi Adam ini tergoda ya. Dipetiklah buah khuldi tersebut dan dimakannya bersama Hawa. Mengetahui hal ini Allah marah lalu menghukum Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dan disuruh hidup di bumi ya dalam keadaan terpisah. Gitu ya Nak ya. Ini adalah kisah Nabi Adam alaihissalam. Namun setelah 40 tahun lamanya sang mencari, akhirnya mereka dipertemukan di sebuah tempat, di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah atau Padang Arafah. Setelah diusir dari surga, Adam dan Hawa merasa menyesal. Mereka pun bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah. Keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Maaf ya, ini ada kesalahan sedikit ya, maaf. Keteladanan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama ya. Sebagai manusia pertama, nggak kelihatannya Nak, kecil. Nah ini ibu kasih warna putih saja ya. Sebagai manusia pertama sekaligus khalifah di muka bumi, Allah menyuruh Nabi Adam untuk menjadi rasul dan menyampaikan ajaran Islam kepada istri dan keturunan-keturunannya. Hidup di bumi membuat Nabi Adam dan istrinya menemui banyak kesulitan. Oleh karena itu, mereka pun belajar beternak dan bercocok tanam untuk bertahan hidup. Adam dan Hawa melahirkan anak cucu sampai 40 anak. Ya, banyak sekali ya, Nak. Mereka lalu berketurunan lagi, menjadi banyak anak lagi, sampai menjadi banyak suku bangsa seperti kita saat ini. Nah, setelah mengetahui kisah Nabi Adam, coba mengajak anak-anak untuk mempelajari keteladanan Nabi Adam berdasarkan cerita Nabi Adam ya. Yang pertama adalah ini setan adalah ciptaan Allah. Ibu putihin dulu ya tulisannya. Oke. Setan adalah ciptaan Allah yang selalu menggoda manusia agar mau melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, kita harus memperkuat keimanan agar tidak mudah tergoda dalam tipu daya setan. Ya, apabila kita terlanjur melakukan kesalahan, maka segeralah bertaubat. Allah pasti mengampuni asalkan taubat dilakukan bersungguh-sungguh, berjanji tidak mengulangi kembali kesalahan itu ya. Dalam keadaan susah ataupun senang, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mendapatkan kesulitan,
yang harus dilalui dengan kuat, maka percayalah bahwa kesulitan itu akan usai. Allah akan mencari kebahagiaan dan mengangkat derajat. Ya, terbukti setelah Nabi Adam diberi ujian yang diturunkan ke bumi lalu bertaubat, Allah mengangkat kembali derajatnya dengan mengangkat Adam sebagai Rasul Allah. Ya, lanjut. Kita bahas bersama-sama soal ini ya. Soal latihan tentang Nabi Adam. Nabi Adam titik-titik Allah. Itu ada anak utusan malaikat. Jawabannya yang mana, Nak? Ya, jawabannya adalah B, utusan. Yang kedua, Nabi Adam diciptakan dari A, api, B, tanah, C, cahaya. Jawabannya adalah B, tanah. Lanjut. Kenikmatan yang dirasakan Nabi Adam merupakan pemberian Hawa malaikat Allah. Jawabannya adalah C, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi peraturan, Nabi Adam berkewajiban untuk A, menaati, B, melanggar, C, mengabaikan. Jawabannya adalah A, menaati. Pintar. Lanjut, ada kisah Nabi Nuh. Mungkin kalian pernah mendengar kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini adalah nabi yang ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris ya, dan merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, ada kan nyanyiannya tuh ya, nama-nama nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Kalian sudah hafal ya urutan nabi-nabi itu ya? Ada 25. Nabi Nuh ini adalah merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nama Nabi Nuh yaitu berasal dari bahasa Syria ya, yang berarti bersyukur ya. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar namanya Abdus Syakur ya. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 3. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran surat Al-Isra ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus Allah kepada bangsa Armenia. Bangsa Armenia pada saat itu menyembah patung dan berhala. Nabi Nuh berdakwah kepada bangsa Armenia. Mereka menolak dakwah Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh, Kan'an, bahkan juga menolak dakwahnya. Hanya beberapa orang yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi Nabi Nuh tetap gigih dalam berdakwah. Nabi Nuh kemudian memohon pertolongan perlindungan Allah. Nabi Nuh diperintahkan membuat perahu. Perahu dibuat Nabi Nuh bersama pengikutnya. Hewan sepasang-sepasang juga dibawa. Allah mendatangkan banjir besar. Kaum Nabi Nuh yang ingkar ya Nah ya, binasa. Kan'an hanyut terbawa banjir. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat. Perahu itu akhirnya terdampar di bukit Judi. Meneladani perilaku Nabi Nuh yang pertama, Nabi Nuh ini memiliki sifat kerja keras dan gemar bekerja sama. Kita sebagai umat Islam meneladani perilaku Nabi Nuh dengan cara apa? Belajar dengan tekun, tidak berputus asa dalam menghadapi kesulitan, dan berusaha dengan belajar bersama teman. Dan terakhir jangan lupa, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bahas lagi nih Nak, soal-soal harian tentang Nabi Nuh alaihissalam.
Yang pertama, kaum yang nomor 5 ya, lanjutan tadi. Nabi Nuh berdakwah kepada, jawabannya apa? Bangsa Armenia. Nabi Nuh menghadapi cobaan. Nabi Nuh segera berdoa kepada Allah. 7. Kaum Nabi Nuh ingkar. Allah mengirimkan bencana banjir. Anak-anak solih dan solihah, pada hari Kamis ini kita baru mempelajari 2 nabi saja, yaitu Nabi Adam dan Nabi Nuh. Pada pertemuan selanjutnya kita belajar tentang Nabi Hud alaihissalam. Untuk tugas nanti melalui Google Form ya nak. Semangat! Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.